Halo teman-teman semua, selamat datang kembali bersama kami di Pontianak Sport Channel. Sintayong pelatih timnas Indonesia sebentar lagi akan menjalani laga hidup mati bertajuk kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Seperti yang kita ketahui bahwa di laga sebelumnya timnas Indonesia berhasil menghancurkan timnas Vietnam di dua laga sekaligus, di mana laga pertama timnas Indonesia berhasil menang tipis dengan skor 1-0. Selanjutnya di laga kedua skuad merah putih kembali sukses menang telak dengan skor 3-0. Tentunya kemenangan tersebut akan menjadi kemenangan bersejarah bagi Sintayong dan timnas Indonesia. Pasalnya, selain membuka lebar peluang lolos ke putaran ketiga, timnas Vietnam juga diketahui merupakan musuh bebuyutan bagi skuad merah putih, sehingga kemenangan atas timnas Vietnam tersebut akan menjadi momen berharga sebagai tolak ukur untuk menentukan siapa yang terbaik di antara kedua rival abadi tersebut. Kemudian untuk di laga berikutnya, timnas Indonesia akan kembali berjuang dan menantang timnas Irak yang saat ini merupakan tim yang selalu mampu mengalahkan pasukan Sintayong di laga sebelumnya. Untuk itu Sintayong pelatih timnas Indonesia haruslah tetap fokus. Selain merupakan tim yang tidak diunggulkan, Sintayong juga memiliki rekor yang sangat buruk, tercatat 5 kali kalah dari 5 laga terakhir saat bertanding melawan timnas Irak di laga sebelumnya. Namun meskipun demikian, skuad Sintayong saat ini juga tidak bisa dipandang remeh. Setelah bergabungnya beberapa pemain naturalisasi kelas dunia, timnas Indonesia kini mampu menjadi tim kejutan dan selalu memberikan hasil yang positif di beberapa pertandingan terakhir timnas Indonesia. Kemudian sekedar informasi baru-baru ini, diinformasikan juga Sintayong dan pihak PSSI akan segera mendatangkan beberapa pemain keturunan kelas Eropa demi untuk memperkokoh skuad timnas Indonesia ketika melawan timnas Irak di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Tentunya hal tersebut akan menjadi kabar baik bagi Sintayong pelatih timnas Indonesia. Selain memiliki banyak opsi dalam menentukan pemain, kehadiran sosok pemain naturalisasi juga dapat memberikan pengalaman berharga bagi pemain-pemain lokal yang saat ini dimiliki oleh timnas Indonesia. Lantas seperti apakah sosok pemain keturunan grade A yang akan didatangkan Sintayong di dalam beberapa waktu ke depan? Berikut ini merupakan daftar 5 pemain keturunan yang akan dinaturalisasi demi untuk misi melawan timnas Irak di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Namun sebelum videonya kita mulai, mohon dukungannya dengan cara subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dan terupdate hanya di channel ini. Oke, pemain yang pertama ada nama Jairo Riedewald. Jairo Riedewald merupakan pemain yang saat ini memperkuat klub Crystal Palace di Premier League, liga utama sepak bola di negara Inggris. Kemudian pemain berusia 27 tahun ini merupakan pemain kelahiran di kota Haarlem dengan keturunan campuran Belanda, Suriname, dan Indonesia. Selain itu, pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan satu ini memiliki keturunan Indonesia dari sang ibu yang dahulunya pernah berdomisili di kota Manado, Indonesia. Kemudian dari sisi sang ayah, diketahui memiliki garis keturunan negara Suriname, Belanda, dan juga negara Indonesia. Kemudian pada tahun 2022-2023, Jairo Riedewald mampu bermain apik dan tercatat telah tampil sebanyak 5 kali saat membela klubnya Crystal Palace di Liga Utama negara Inggris. Kemudian jika proses naturalisasi WNI-nya akan berjalan dengan baik, itu artinya timnas Indonesia akan memiliki pemain sekelas IPL yang mempunyai daya jelajah tinggi dan diyakini mampu memenangkan bola di lini tengah skuad Garuda saat menghadapi timnas Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Kemudian pemain yang kedua ada nama Ole Roumanie. Ole Roumanie saat ini digadang-gadang bakal segera dinaturalisasi untuk menambah daya gedor timnas Indonesia. Kemudian diketahui juga pemain yang masih berusia 23 tahun itu mempunyai keturunan Indonesia dari sang nenek yang lahir di kota Medan, Sumatera Utara. Dengan koleksi 11 gol yang ditorehkannya di musim lalu, Ole Roumanie sangatlah cocok untuk mengisi kekosongan di lini depan timnas Indonesia. Bahkan pemain satu ini pernah mengakui kalau dirinya sudah melakukan kontak dengan Ketua Umum Erick Thohir dan memungkinkan dirinya bisa tampil bersama skuad Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Selanjutnya pemain yang ketiga ada nama Martin Peace. Martin Peace merupakan penjaga gawang milik klub Dallas FC di Liga Utama Amerika Serikat. Martin Peace diketahui saat ini telah resmi diambil sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia. Selain itu, kiper yang pernah menggagalkan tendangan Lionel Messi tersebut
tersebut bisa dipastikan akan bergabung untuk mengawal mister gawang timnas Indonesia saat timnas Indonesia akan menantang timnas Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Kemudian pemain yang keempat ada nama Kelvin Verdong. Memang harus kita akui bahwa calon pemain naturalisasi Indonesia satu ini telah mampu menghebohkan publik persepak bolaan tanah air Indonesia. Bahkan pemain keturunan kelas Eropa tersebut juga telah menghadiri undangan makan malam Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir untuk sebagai tanda telah memulai proses naturalisasi dirinya demi untuk menjadi WNI dan membela skuad Garuda. Kemudian pemain yang kelima ada nama Jeans Rivens. Sama halnya dengan Kelvin Verdong, Jeans Rivens juga sempat menghebohkan publik dan juga menghadiri makan malam bersama Erick Thohir Ketua Umum PSSI saat ini. Bahkan pemain calon naturalisasi satu ini mengungkapkan bahwa dirinya sudah tidak sabar untuk bisa berseragam timnas merah putih. Tentunya kehadiran sosok pemain berusia 18 tahun ini sangatlah diharapkan untuk menambah daya gedor di lini depan timnas Indonesia di level junior maupun level senior.